Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Qanafidina a'azakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian daripada tarjamah biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Kita juga sebutkan ikhwanafidina a'azakumullah bagaimanakah ujian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap Abdullah bin Mas'ud, dan juga kita jelaskan tentang makanatuhu fit tafsir, kedudukan beliau, kematangan beliau, kemapanan beliau dalam bidang ilmu tafsir. Karena bid'a'azakumullah, di sisi lain di samping beliau sebagai seorang imam dalam bidang tafsir, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau memiliki keutamaan termasuk di antara para sahabat yang mustajab doanya, termasuk dari kalangan para sahabat yang memiliki da'watul mustajabah, memiliki doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ketika itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud sedang salat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar serta Umar mendekati Abdullah bin Mas'ud dan mendengarkan lantunan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Setelah Ibnu Mas'ud selesai melaksanakan salat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa dari Abdullah bin Mas'ud diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan sal tu'ta. Mintalah engkau akan dikabulkan, mintalah engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Beliau merupakan seseorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwanafidina, beliau juga memiliki peranan penting dalam pembelaan terhadap Islam, dan beliau juga ikhwanafidina termasuk di antara para sahabat yang mengikuti satu peristiwa yang besar dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Siapa yang bisa menyebutkan perang apa yang terjadi di bulan Ramadan? Ghazwatul Badr. Beliau adalah, meskipun beliau adalah mantan budak, tetapi beliau berhasil membantai pimpinan daripada kaum kafirin Quraisy ketika itu, yaitu Abu Jahal. Ya. Jadi labat asyai'u bisyai' yuzkar. Ya. Asyai' bisyai' yuzkar. Labat kita bawakan bagaimanakah kelengkapan daripada kisah ini agar kita lebih mantap bagaimanakah peranan beliau dalam membela Islam wal muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz yang ketiga, Kitabul Maghazi, kitab bab yang membahas tentang Al-Maghazi. Disebutkan ketika itu Rasul SAW dan para sahabat mendengarkan kabar kedatangan kafilah dagang Abu Sufyan, Sakhr bin Harb
yang ketika itu mesti kafir. Ketika itu Abu Sufyan, Sakhir bin Harb bersama dengan beberapa orang dan sampai 100 pergi berdagang menuju ke Syam. Dan di situ terdapat amwalun nafisah, harta-harta yang berharga milik orang Quraisy. Maka Nabi berkeinginan untuk menghadang. Niatnya untuk menghadang, bukan untuk perang. Maka beliau ketika itu berangkat dengan jumlah personil cuma 300 sekian orang. Karena memang niatnya bukan perang, niatnya untuk menghadang. Ketika Abu Sufyan Sakhir bin Harb mendengarkan kabar bahwasanya Rasul dan para sahabatnya hendak menghadang kafilahnya, Abu Sufyan pun mengirim utusan untuk menghadap ke pentolan kafirin Quraisy, yaitu kepada Abu Jahal. Mengirim utusan minta bantuan kalau sedang dihadang oleh Muhammad dan sahabatnya. Maka Abu Jahal pun bermusyawarah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika dia bermusyawarah dengan para pembesar kafir Quraisy, datang iblis. Dia menjelma menjadi seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Iblis bisa menjelma, ya ikhwan. Ya. Jadi meskipun dia itu adalah pentolan dari kalangan bangsa setan, bahkan dia diberi kunyah oleh Ibnu Taimiyah dengan kunyah Abul Jin. Ya, bapaknya Jin. Iblis itu bisa menjelma menjadi manusia. Dia pun menjelma menjadi Suraqah bin Malik, ikut rapat, ikut istimewa, ngasih semangat, ngasih dorongan kepada kaum kafirin Quraisy ketika itu untuk berangkat. Abu Jahal selaku sebagai pembawa acara, sebagai ketua panitia ketika itu, meminta para kabilah-kabilah Arab untuk keluar. Tetapi ada di kalangan mereka yang tidak ingin keluar. Di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab tidak ingin keluar. Saya penting di rumah sajalah. Kamu ingin keluar, keluar saja. Akhirnya Abu Jahal dengan beberapa kabilah Arab ketika itu berangkat menuju ke Badar. Ternyata tengah-tengah perjalanan Abu Jahal hendak menuju ke tempat Abu Sufyan berada. Ternyata Abu Sufyan ketika itu sudah mendahului Rasul di sebuah pantai. Abu Sufyan mengira, wah kita sudah di pantai, sudah di tepi pantai. Insya Allah Muhammad tidak akan tahu di mana kita berada. Nanti kita sudah lolos dari kejaran mereka. Kirim surat lagi, dikirim ke Abu Jahal. Suruh pulang lagi, sudah selesai, sudah selamat. Ketika Abu Jahal membaca suratnya, agak kecewa. Wah, daripada kita balik, teruskan aja perjalanan. Katanya Abu Jahal, kita tidak akan kembali sampai kita sampai di Badar. Bani Zuhra ketika itu pengen pulang. Sudah usah ikut Abu Jahal, sudah selamat itu Abu Sufyan, pulang aja. Abu Jahal pun marah, ngamuk-ngamuk. Bani Zuhra tidak mau tahu urusan. EGP bahasanya, ya. Emang gue pikirin, biar aja. Dia pun pulang. Bani Zuhra pulang. Abu Jahal dan beberapa kabilah Arab ketika itu tetap melanjutkan perjalanan sampai ke Badar. Langsung ketemu dengan Rasul, bertemu dengan Abu Sufyan yang asalnya nggak sampai 100, dibantu dengan bala tentara Abu Jahal mencapai angka sekitar 1000 sekian. Banyak. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendampak, merapatkan barisan ke tepi pantai itu. Jadi mungkin Abu Sufyan sebelah sana, Rasul sebelah sini. Ngutus utusan tim investigasi, gitu ya, untuk mengecek lapangan. Ngirim orang. Rasul juga ikut di situ, 3 orang, untuk mengecek di manakah keberadaan Abu Sufyan. Abu Sufyan pikirannya sudah lolos. Ternyata Rasul bertemu dengan 2 orang dari kalangan Quraisy. Ditanya, siapa kamu berdua? Katanya 2 orang ini, kami orang yang ngasih minum orang Quraisy. Para sahabat yang bersama Rasul ketika itu agak kecewa. Duhai
kiranya kalau dia pada tataran Abu Sufyan, bahasanya. Ternyata dia Suqatu Quraisy. Ditanya, tahu di mana Abu Sufyan? Di belakang sungai ini. Berapa jumlah mereka? Tidak tahu. Rasul tanya, setiap hari nyembelih berapa ekor? Katanya mereka sekitar 9 sampai 10 ekor binatang untuk dimakan. Wah, kata Rasul berarti jumlahnya sekitar 900 sampai 1000 orang. Bayangkan, mungkin kalau satu onta nyembelih 9 onta cukup itu untuk 1000 orang. Iya. Berarti banyak. Alas. Mereka pergi, Rasul juga kembali. Malam harinya orang kafirin Quraisy diterjang hujan. Wah, hujan yang sangat lebat sampai becek kondisinya. Kuda mereka mau jalan repot, ontanya mau jalan repot, saking beceknya. Begitulah pada pasir ya, kalau sudah kena air. Malam hari di sisi lain, Rasul ditimpa tol. Tahu talun? Tol itu lawan dari mator. Talun itu hujan rintik, hujan yang sedang-sedang, rintik-rintik. Jadi tanah semakin padat, tidak terlalu ambles seperti padang pasir. Jadi kuda itu jalannya mantap. Akhirnya mereka mengadakan musyawarah. Rasul dengan para sahabat mengadakan musyawarah. Ngomong kepada sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin menyetujui, ya kita serang saja. Ngomong lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Ngomong lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Mengisyaratkan kepada sahabat Ansor, apakah mereka ingin ikut dalam masalah ini. Ternyata sahabat Ansor dikepalai oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz itu ketika mati disebutkan dalam hadisnya itu ihtazzat arsyur rahman bi mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah itu bergoncang ketika Sa'ad bin Mu'adz mati. Keutamaan beliau. Dia pun menyatakan kesiapan untuk berangkat bersama Rasulullah SAW. Salah berangkat. Ternyata Abu Sufyan mendengarkan kabar, wah ternyata balik arah Rasulnya ini. Ternyata kita gak lolos, terjepit kita di Badar. Kalau saja mereka semuanya ketemu di Badar. Badar itu nama sumur, ya kan? Sumur. Kalau zaman PKI dulu ya seperti lubang buaya lah. Kalau mereka namanya sumur Badar, tempat nantinya untuk memasukkan mayat-mayat kaum musyrikin. Ketemu. Akhirnya Rasul dengan bala tentara yang cuma 300 sekian berhadapan dengan pasukannya Abu Sufyan jumlahnya 1000 sekian orang. Nantang mubarazah. Tahu mubarazah ya? Jadi sebelum perang itu mesti diadakan mubarazah. Uji nyali, uji mental. Para pahlawan, pendekar muslimin melawan pendekarnya orang kafirin. Tujuannya apa? Untuk mengedonkan mental lawan. Orang kafirin minta, coba tunjukkan sama kita beberapa orang dari kalian untuk menghadapi kita orang. Katanya, maka kaum muslimin pun maju 3 orang, semuanya dari kalangan Ansor. Orang kafir pun tidak kenal siapa mereka. Ditanya, man antum? Siapa kan? Gitu ya. Bahasa gitu. Siapa kalian? Mereka mengatakan minal Ansor. Kami dari kalangan Ansor. Mereka katakan akifa'un kiram. Oh kalian saudara-saudara yang mulia. Minggir. Kita minta orang dari kalangan Muhajirin, sepupu kita sendiri. Minggir. Apa ini? Maju 3 orang dari kalangan Muhajirin. Ali bin Abi Thalib, Hamzah, kemudian Ubaidah ibn al-Harith. 3 orang maju. Ali berhasil untuk menyikat lawan tandingnya. Sekali tebas mati. Kalau Ali ini memang kuat orangnya, besar, gemuk, badannya itu penuh dengan bulu, sampai dikatakan seakan-akan beliau itu berbajukan bulu. Saking lebatnya, sininya, badannya lebat dengan bulu, badannya gemuk, perutnya besar. Itu Ali bin Abi Thalib. Sampai dikabarkan ketika perang Uhud, perang Khaybar, beliau mengangkat gerbang pintu Khaybar yang hanya bisa diangkat oleh 20 orang. 20 orang angkat satu pintu, dia angkat
satu tangan. Saking kuatnya, tapi kisahnya dhaifan. Tapi kisahnya dhaifan. Hamzah menang lawan tandingnya. Kalau Hamzah memang terkenal termasuk dari kalangan pembesar kaum kafir Quraisy dulu sebelum dia masuk Islam. Sampai beliau ini gampang dikenali karena dia itu pakai bulu dari bulu merak. Ya, dari bulunya merak itu ditancapkan kalau di kepala di dada, menunjukkan orang yang paling jago di kalangan bangsa Arab. Itu Hamzah pakai bulu. Orang kenal, itu Hamzah ada bulunya. Kalau panglima perang bangsa Arab jahiliyah itu tidak pakai bulu, tapi pakai jenggot. Jenggotnya kan panjang-panjang, itu diikat ke belakang. Kalau dikatakan pakai ikat kepala, dia enggak pakai ikat jenggot, menunjukkan kejantanan. Kalau Hamzah pakai bulu merah, taruh di dadanya. Maju, langsung KO lawan tandingnya. Tinggal Ubaidah ibn al-Harith seri. Draw. Seri. Gak ada menang, gak ada kalah. Sini sahabat, situ serang, mukul, balas mukul, tendang, balas tendang, pokoknya ribut. Akhirnya patah kakinya sahabat Ubaidah bin Harith, patah kakinya, jatuh. Langsung diikuti sama Ali dan Hamzah. Langsung diserbu satu orang ini, bantai, mati, gotong. Sahabat Ubaidah bin Harith, tak lama kemudian beliau meninggal. Setelah terjadi mubarazah, akhirnya perang. Perang pun dicambuk, yang sana maju, yang sini maju, pokoknya gak karuan. Berhubung 300 sekian lawan 1000 orang, kaum muslimin ketika itu terjepit. Sampai akhirnya Rasul berdoa agar diselamatkan dari cengkraman kaum kafir Quraisy ketika itu. Jumlah yang sangat besar ya ikhwah. 300 lawan 1000 orang. 1 banding berapa itu? 1 banding 3. Iya. Kalau kita 1, itu 3 orang, senjata lengkap, gede-gede, kita tutup, bawa pedang. Kalau kita mungkin sudah bukan lari lagi. Belum apa udah mati mungkin kita. Mati ketakutan. Akhirnya Abu Bakar pun menghibur Rasul, keluar. Rasul mengambil pasir dan dilempar. Sekali lempar, jauhnya sejauh mata memandang, tembus. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah yarama. Ya kan? Dilempar. Kemudian Jibril datang pakai kuda di atas awan. Wah, sangat. Iblis yang ketika itu ikut perang, begitu dia Jibril kabur. Kata dia, wah laki-laki Jibril, musuh bebuyutan ini. Weslah, minggat, lari dia. Kejar sama kaum kafir Quraisy. Mau kemana kamu? Kita butuh bantuan. Kamu malah lari. Wah, tenang. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Putih-putih bergentayangan itu kamu nggak lihat. Lari aja. Dia pun lari menuju ke laut. Dikarenakan memang kerajaan terbesar jin itu di laut. Kerajaan iblis di laut. Hantu laut itu serem pada hantu darat, gitu ya. Itu larinya ke laut, menghilang. Akhirnya mereka pun lama-kelamaan muter-muter kalah. Di tengah-tengah peperangan ketika itu Abu Jahal sedang bercalaikan, capek, istirahat. Abdurrahman bin Auf ketika itu didatangi oleh 2 orang. Sampai digambarkan angkat pedang aja tidak kuat, diseret pedangnya. Soalnya masih muda, masih kecil. Tanya sama Abdurrahman bin Auf. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Satunya berbisik. Ya Am. Kalau bahasa kita mi. Ami maksudnya bukan umi. Abu Jahal itu yang mana? Ditengok-tengok, nah itu Abu Jahal. Ngapain kamu? Berani tuh, tenang aja, tenan. Yang satunya juga bisik-bisik. Ini Abu Jahal yang mana? Yang itu loh. Ngapain kamu? Berani tuh, tenang aja. Bunuh nanti. Akhirnya begitu melihat Abu Jahal tengah, langsung didatangi sama 2 anak. Well, 1 lawan 2. Ternyata KO Abu Jahalnya, keok, geblak, tidak bisa gerak,
nyawa sudah ditinggal ditinggal sama dua anak ini. Ditinggal, ngomong ke Rasul, sudah mati Abu Jahalnya, saya yang bunuh. Yang satunya ngomong, enggak, saya yang bunuh. Dilihatkan dua pedangnya. Oh, ini darah, tapi ada bekas makanannya. Berarti ini yang bunuh. Dapat ghanimahnya Abu Jahal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu begitu melihat Abu Jahal sudah terkapar, KO, didatangi, diinjak punggung, dinaikin, kepalanya diangkat. Masih bisa ngomong Abu Jahal, masih meliti kalau bahasa kita, masih sombong. Kata dia, laqad sa'atta sahbah. Wah, kamu naik di punggung orang yang sulit, katanya. Turun. Ibnu Mas'ud tidak pakai banyak bicara, tarik kepalanya, diputus, dipenggal, kemudian kuping sebelah kanan diconggel, dibawa ke Rasul. Kepalanya Abu Jahal. Kata Rasul, al-udhun bil udhun, wa-ra'su biyadi. Kuping dibalas kuping, kepalanya jadah dikotak. Yakni apa? Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di masa beliau masih jadi budak itu pernah disiksa sama Abu Jahal, diambil kuping. Jadi kuping sebelah kanan Ibnu Mas'ud itu diambil sebagiannya sama Abu Jahal. Tidak bisa balas ketika itu. Begitu perang Badar, pegang kepalanya, sembelih, diambil kupingnya. Nah, hakada para fillah azakumullah. Singkat cerita tentang bagaimanakah peranan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah. Sebelum beliau meninggal karena fillah azakumullah di zaman kekhilafahan Utsman bin Affan. Jadi beliau ini umurnya lumayan panjang sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Ketika itu karena fillah azakumullah, ketika di penghujung sakitnya Ibnu Mas'ud yang menghantarkan sampai kematian, didatangi sama sahabat Utsman. Kemudian beliau ditanya, "Ma tashtaki?" Kamu ngeluh apa? Yang sakit yang mana? Katanya Ibnu Mas'ud, "Dunubi." Saya kuat dosa saya. "Fama tashtahi?" Apa yang kamu inginkan? Katanya Ibnu Mas'ud, "Rahmat Rabbi." Saya ingin rahmatnya Allah. Kemudian sahabat Utsman mengatakan, "Apakah kamu mau saya berikan harta yang dulu tak tahan?" Dia mengatakan, "La hajatan." Saya tidak butuh harta tadi. Saya mau mati. Saya harta untuk apa? Tidak mau. Katanya Utsman, "Yakunu li banatika min ba'dik." Nanti hartanya untuk anak cucumu, untuk putri-putrimu. Kata dia, "Ataksha 'ala banatil faqr?" Apakah kau takut anakku kena kefakiran? Tidak akan fakir, katanya. Sudah saya suruh mereka untuk baca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Dikarenakan saya mendengarkan Rasulullah mengatakan, "Man qara al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Pada siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam tidak akan kena kefakiran. Kemudian beliau menghempaskan nafas terakhir, meninggal. Maka dengan meninggalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, selesailah terjemah biografi daripada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Intinya ya para pendengar rahimakumullah, untuk riwayat tadi, mengqara al-waqi'ah ila akhirih, dicek, dilihat ya fadilah surat al-waqi'ah, dicek. Kalau antum ingin melihat, lihat dalam kitab kutub tafsir. Mau kita ke Fathul Badan, cek apakah ada hadis seperti ini, dicek sanadnya. Maka sebagaimana kita bahas, salah satu la yus'alu anha isnadun siyar wa hadha min as-sirah wal maghazi, dan ghazwatul Badr termasuk maghazi dan juga at-tafsir. Dan pembahasan kita adalah pembahasan tafsir. Apa ya? Baik. Jadi jangan ada yang tanya tadi kedudukan hadisnya apa. Wallahu a'lam. Yunzar, dicek terlebih dahulu. Naam. Hakadha kana fidina azakumullah. Terjemah singkat tentang Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian masuk pada sahabat yang ketiga dari kalangan mufassirun, dari kalangan para sahabat, yaitu sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhahu.
Karena benar azakumullah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang kita bahas, pernah kita singgung, beliau itu lebih banyak periwayatannya dalam masalah tafsir daripada 3 khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dikarenakan 3 khalifah sebelumnya itu lebih disibukkan dalam permasalahan muhimmatul khilafah, urusan-urusan kenegaraan, urusan-urusan yang sifatnya intern atau ekstern dalam masalah negara. Masalahnya khalifah. Kalau Ali belum disibukkan dengan itu. Begitu beliau menjadi seorang khalifah, maka beliau lebih sedikit disibukkan dengan urusan-urusan kekhilafahan. Beliau karena azakumullah adalah termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, termasuk dari orang pertama yang masuk ke dalam Islam dari kalangan as-sibyan, dari kalangan anak-anak kecil. Ketika itu bapaknya Ali namanya siapa? Abu Talib. Abu Talib itu apanya Rasul? Ammi, pamannya beliau. Abu Talib itu ketika itu ditimpa masa paceklik yang sangat. Anaknya Abu Talib itu banyak. Maka Rasul ngomong kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul juga, ngomong, yuk kita ke Abu Talib, anaknya kita rawat saja. Abbas menyetujui. Abbas dan Rasul menghadap kepada Abu Talib, ingin diberingan bebannya. Anaknya kita bawa saja paman, biar paman tidak terlalu berat urusi anak. Katanya Abu Talib, ambil semua anakku, sisakan satu saja, Akil. Oh ya, Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib, diambil Ja'far. Rasul mengambil Ali bin Abi Thalib. Bawa. Ketika Rasul SAW ketika itu masih belum diutus menjadi nabi. Ketika Rasul diutus menjadi nabi, Rasulullah, dikarenakan Ali sudah sangat sering keluar masuk ke rumahnya Rasul, maka Rasul pun mengajari Ali untuk sholat. Ketika Rasul sholat dengan istrinya, sampai istrinya ketika itu Khadijah, ya, karena masih awal-awal Islam. Ali memperhatikan takbir, rukuk, tidak sujud lagi, naik, rukuk, boleh lagi, salam kanan kiri, seakan yang aneh, ya kan? Kalau mungkin dia lihat bapaknya mungkin cuma baca wilitan dekat berhala muter-muter sudah selesai. Ini kok aneh sekali gerakannya. Maka kemudian alhamdulillah dengan itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam. Ini awal mula peristiwa beliau masuk ke dalam Islam. Demikian pula azakumullah, beliau juga ketika semasa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mendapatkan amanah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasul untuk menjaga rumahnya ketika hijrah ke Madinah. Para sahabat ketika itu yang hijrah ke Madinah itu semuanya dengan cara sembunyi, kecuali satu. Siapa itu? Umar. Kalau Umar hijrahnya terang-terangan, siang bolong, orang kafir pada melek semua, dia hijrah. Tapi dia bawa panah, dipanggul di bahunya, jalan ke Ka'bah, sholat 2 rakaat terang-terangan, habis itu bawa panahnya, ngunjungin, salam, pamitan dulu sama para pembesar Quraisy ketika itu. Diancam satu-satu. Perhatikan, katanya, siapa yang pengen bojo di janda, datangi saya di balik bukit ini. Tidak ada yang berani berangkat. Itu Umar. Rasul dan Abu Bakar berangkat malamnya. Malamnya berangkat, Ali disuruh tidur di rumahnya Rasul SAW. Itu yang pertama, amanah dari Rasul SAW. Yang kedua, beliau juga termasuk pimpinan panglima perang ketika menyerang benteng Khaybar. Dan tadi saya sebutkan tadi, itu awal mulanya ketika diminta oleh Rasul untuk menyerang Khaybar.
Beliau diminta untuk terus menghadap ke depan, tidak boleh noleh. Terus belum menghadap ke depan, tidak pernah noleh ke belakang. Terus sampai turun di depan benteng Khaybar. Ketika hendak mendobrak pintunya, salah seorang dari kalangan Yahudi naik ke istana, ke benteng, kemudian melihat ke bawah. Tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Katanya Ali, "Ana Ali bin Abi Thalib." Katanya Yahudi tadi, "Alautum bima unzila ala Musa." Kamu akan menang sebagaimana diturunkan oleh Nabi Musa. Kemudian dia lari, Yahudi. Didobrak pintunya, jebol. Ketika lagi perang, ya namanya perang kan begitu kan, sabar dan pedang itu biasa, lewatan panah itu biasa, luncuran tombak itu biasa. Tameng yang dipegang Ali itu kecil. Ketika itu kena sabetan pedang. Kata dia, tamengnya terlalu kecil. Buang, ngambil pintu raksasa bentengnya tadi, pegang, dijebol, kemudian dijadikan tameng, dibebaskan di situ. Wah, minggir semua. Kemudian setelah selesai perangnya, dibuang pintunya. Kata sebagian sahabat ketika itu, "Coba ayo diangkat pintunya yuk." Ternyata tidak itu, Ali kok enak sekali ngangkat. Ya kan ternyata 20 orang tidak gerak pintunya. Mantap. Tapi kita udah baik pada dia. Demikian. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi fitnah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, setelah terbunuhnya Utsman, sahabat Ali ketika itu diminta oleh para sahabat untuk menjadi khalifah. Sampai beliau dikejar sama sebagian para sahabat. Kejar, beliau lari, tidak mau dibayar, tapi dipaksa sama para sahabat ketika itu untuk dibayar. Akhirnya beliau pun mau dan kemudian dibayar menjadi khalifah yang keempat. Dan di zaman Ali radhiyallahu semakin merata yang namanya pemberontakan, dan disitulah terjadi ikhtilaf antara beliau dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Terjadi ikhtilaf antara beliau dengan Aisyah dikarenakan menuntut darahnya sahabat Utsman ibn Affan. Ketika bertemu dengan Muawiyah tidak mau baiat Ali, saling berebut kekuasaan. Akhirnya sahabat Muawiyah mengadakan rundingan dengan sahabat Ali. Berunding untuk musyawarah, bagaimana enaknya kita urusi para pemberontak yang membunuh sahabat Utsman. Tapi ternyata keperluan syafa'al dari kalangan Sabaiyun, dari kalangan pengikutnya Abdullah bin Sabah mengompol itu perang. Akhirnya perang antara Ali dengan Muawiyah. Perang Siffin. Dikarenakan sama-sama banyaknya pasukannya. Perang sampai tidak bisa dihentikan peperangan ini. Akhirnya Ali mengutus satu sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Muawiyah mengutus Amr bin al-As untuk sama-sama mengangkat mushaf. Tanda berakhirnya peperangan. Selesai, sama-sama pulang. Tidak lama kemudian disusul dengan ikhtilaf Aisyah radhiyallahu taala anha. Berangkat Aisyah ini dengan beberapa orang sahabat, di antaranya Zubair ibn Al-Awwam, tapaknya Abdullah ibn Zubair. Berangkat untuk menuju ke tempatnya Ali. Di mana tempatnya Ali itu? Ali itu di Kufah. Ayo, berangkat menuju ke Kufah. Dari Madinah ke Kufah. Rundingan. Sempat ketemu ketika itu. Ketemu, musyawarah, damai. Awal mulanya damai. Falas, damai. Urusan selesai. Ketika waktu malam sudah tiba, sama-sama tidur. Ternyata dari kalangan Sabaiyah lagi, pengikutnya Abdullah bin Sabah membagi pasukan menjadi dua. Gini saja, kalau dua sahabat ini bersatu, ketahuan belang kita. Gini aja, berapa orang menyerang pasukan Ali, sebagian yang lain menyerang pasukan Aisyah. Malam tidak ketahuan. Akhirnya dua pasukan ini pun saling menyerang. Yang satu ke Ali, satu ke Aisyah. Ketika tidur dibantai, bangun. Akhirnya merasa dikhianati. Ali merasa Aisyah berkhianat. Dapat diserang, berkhianat berarti Aisyah. Aisyah juga demikian, merasa dikhianat oleh Ali. Diserang. Ternyata yang membuat pulang kaum Sabaiyah. Terus perang, tidak bisa selesai perangnya.
Aisyah terombang-ambing di atas ontanya. Akhirnya sahabat Ali pun memandang, ini kalau tidak diselesaikan perangnya bahaya, bisa terancam nyawanya Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya dilihat orang ketika itu berpegangan pada satu onta, makanya disebut dengan perang Jamal. Ada satu onta yang besar, mereka semuanya itu putusnya di situ, kumpulnya di situ. Akhirnya sahabat Ali mengutus salah seorang untuk menyembelih ontanya. Kemudian ontanya ketika disembelih, mereka pun bubar, balik ke kubu masing-masing. Ali menyiapkan Aisyah untuk pulang. Sahabat yang mulia Zubair bin Awwam ketika peperangan terjadi, beliau lari. Ketika lari di tengah jalan, beliau dibunuh oleh seseorang. Namanya siapa? Lupa. Jadi dalam kitab Jami' Sahih yang ditulis oleh Syekh Mubil bin di pantai setengah jalan meninggal. Ketika detik-detik menjelang kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kisahnya ketika itu setelah mereka, ketika itu kan Ali sempat mengadakan perang Nahrawan. Tahu perang Nahrawan? Perang Nahrawan itu antara beliau dengan Khawarij. Ketika Ali mengutus utusan kepada mereka untuk musyawarah, ternyata dibantai. Kemudian salah seorang perempuan dari istrinya, sahabat Ali ketika itu, sahabat Ali punya teman ini punya istri, istrinya ini dibantai, perutnya dibelah, istrinya dikeluarkan dengan pembantaian tadi. Akhirnya Ali mengumpulkan tentara menyerang mereka di tempat yang namanya Nahrawan. Mereka diajak musyawarah sebelum bertempur. Ali menancapkan patok. Yang lewat patok ini selamat, yang kembali ke rumah masing-masing selamat, yang tetap di tempat bantai. Akhirnya sebagian besar dari mereka pulang. Tinggal Ali ketika itu jumlah pasukan sekitar 4.000 sekian. Yang sisa ketika itu 100 atau 200 orang. Akhirnya langsung dibantai sama Ali, habis Khawarij. Ketika datang musim haji, 3 orang dari kalangan pemberontak, mereka bersepakat untuk mengadakan pembunuhan. 3 orang ini saling wawancara, saling ngomong, gimana teman-teman kita perang Nahrawan nanti semua, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Bagaimana dengan Ali? Wah, Ali itu laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya, imam zalim. Gimana caranya? Gini saja, kita pandai saja. Akhirnya 3 orang, satu namanya Amr, 2 namanya Burak bin Abdullah, 3 namanya Abdurrahman bin Muljim. 3-tiganya ini mengambil kesepakatan. Katanya Abdurrahman bin Muljim, ana afikum aliyan. Ya wis, saya bantai Ali. Burak bin Abdullah mengatakan, ana afikum Muawiyah, saya bantai Muawiyah. Si Amr mengatakan, ana afikum Amran, saya akan bantai Amr. Akhirnya si Abdurrahman bin Muljim berangkat ke Kufah. Si Burak bin Abdullah berangkat ke Syam, ke tempatnya Muawiyah. Amr ketika itu berangkat menuju ke Mesir. Penyerangannya sama, penyerangan fajar. Semuanya sepakat. Ada subuh, sikat. Gitu. Dikarenakan ketika subuh kan gelap. Ramadan ketika itu karena final. Kisah terbunuhnya Ali di bulan Ramadan. Habis sahur, masih gelap, keluar dari rumah. Pedang mereka sudah dikasih racun. Yang satu yang menyerang Ali bersembunyi, nunggu keluarnya Ali. Demikian pula yang Muawiyah dan Amr bin As. Ketika Ali keluar dan mengatakan salatu jami'ah, salat wahai kaum muslimin, ternyata dari belakang langsung disikat, pas kena bagian tengah kepalanya. Yang namanya khalifah mesti ada yang namanya pengawalnya. Begitu kena kepalanya, tidak sempat melawan, kena jatuh Ali. Kemudian dia mengatakan, la yamutanna karujul, jangan sampai lepas itu. Akhirnya mereka melepas selendang, diringkus, dilumpuhkan awal. Yang Muawiyah ketika itu sempat melawan,
agak sadar kalau Muawiyah keluar sholat untuk ngimami orang, dari belakang langsung mau disambut tangkis. Akhirnya terjadi perkelahian yang hebat. Akhirnya beliau kena satu bagian yang mengharuskan beliau untuk mandul. Kena, jatuh. Yang itu Muawiyah juga ngomong, la yaqudan takrujul, jangan melepas. Mereka melepas selendangnya diringkus, jatuh. Yang sahabat Amr bin al-As radhiyallahu sakit, tidak keluar sholat subuh, sakit di rumah. Yang menggantikan adalah Kharijah. Dia keluar sholat, sempat sholat kalian ini, sempat sholat. Ketika sholat, langsung si Amr ini masuk ke jajaran shaf, langsung dibantai ketika dia sholat. Bantai, yang belakang lempar selendang, diringkus bawa ke belakang. Digantikan sebentar, dibawa. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sudah mendekati ajalnya, memanggil Hasan, memanggil Husain, memanggil Muhammad ibn Hanafiyah dan anak-anak, ambil semua. Kasih wasiat terakhir, Pak mau mati. Wah, kasih wasiat. Ngomong sama si Hasan, kalau bapakmu ini mati, kisos itu orang. Abdurrahman bin Muljim, kisos. Bunuh dia sebagaimana dia membunuh saya. Kemudian memberikan wasiat, nanti adikmu yang paling kecil ini Muhammad bin Hanafiyah tolong dirawat ya, jangan tengkar. Itu wasiat bapak yang baik ya. Jangan tengkar. Pokoknya dikasih wasiat, jaga keluarga yang baik ya. Akhirnya beliau pun meninggal. Setelah meninggal, kemudian Abdurrahman bin Muljim dikisos, disikat pas tengah kepalanya. Pas mati. Sahabat Muawiyah ketika itu harus menjalani operasi itu. Dulu ada topi, robat dulu, karena pakai racun pedangnya itu. Akhirnya topiknya mengatakan begini, sahabat Muawiyah, kalau sampai ini masih ingin hidup, harus dipotong itu urat, tapi mandul sudah nggak bisa produksi lagi. Wah, dia lihat anaknya, wah anakku sudah banyak kok, tenang aja, cukuplah anak segini, sudah keluarga besar. Sudah potong saja uratnya. Akhirnya dipotong uratnya, mandul, selamat hidup. Kemudian sahabat Amr bin al-As kan sakit, Kharijah dibunuh. Akhirnya pembunuh ini dibawa. Kamu tak adili nanti. Oh, dibawa kemana saya? Tak bawa kamu ke Amr bin al-As. Loh, tadi siapa? Tadi itu imam pengganti dia. Dia lagi sakit. Akhirnya dia ngomong, aradna Amran wa aradallahu Kharijah. Kita pengennya bunuh Amr, ternyata Allah menetapkan kita bunuh Kharijah. Ya, gimana lagi zaman akhirnya dia pun dibawa menuju ke Amr, dikisos, dibantai, mati. Sahabat Ali pun meninggal. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh anaknya Al Hasan ibnu Ali, yang kemudian sampai hendak perang dengan Muawiyah, ya kan? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dendam lama. Perang Siffin belum selesai, anaknya dibayat Al Hasan, Muawiyah tidak mau bayat Hasan. Kalah, akhirnya perang, hampir perang. Kemudian didatangi sama sahabat Abu Bakar suruh turun jabatan. Akhirnya musolahah bersatu dikenal dengan Amul Jamaah. Tahun 41 Hijriah. Muawiyah dinobatkan sebagai raja pertama penguasa Daulah Umayyah. Raja pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai Daulah Umayyah itu habis. Kemudian Daulah Umayyah hancur, digantikan dengan Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Umayyah itu keturunannya Abu Sufyan. Ya, keturunannya Abu Sufyan. Kalau Daulah Abbasiyah keturunannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di antara khalifah Bani Abbasiyah itu adalah Khalifatul Harun Ar-Rasyid yang pernah kita singgung, ya kan? Yang sempat membuka kota Romawi, Harun Ar-Rasyid. Sang raja Romawi, bahasa Inggrisnya Nicopolis, gitu ya.
Itu balas dendam, ingin membalas dendam ibunya Ratu Elia. Karena ketika itu tunduk dengan Harun al-Rasyid disuruh bayar pajak. Anaknya tidak terima, ingin bunuh Harun al-Rasyid. Akhirnya terjadilah peperangan. Kemudian Bani Abbasiyah hancur. Kemudian jadilah khalifah itu berpeta-peta. Ya kan, masing-masing negara memiliki khalifah sendiri-sendiri. Itu ceritanya. Kalau yang dulu kan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu masih satu khalifah, Khalifatul A'zam. Berhubung dua generasi sudah hancur, akhirnya masing-masing negara memiliki satu khalifah. Nah, demikian cerita singkat tentang sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Intinya astagfirullahaladzim, tiga sahabat yang sudah kita bahas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semuanya ini imamun fit tafsir. Ya, imamun fit tafsir wal lughah, dan imam dalam masalah bahasa Arab. Nah, dikarenakan jam sudah lumayan malam, mata sudah mulai ngantuk-ngantuk, ya kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Sahabat yang terakhir, sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapakah beliau? Tunggu episode berikutnya pada gelombang yang sama.